Niaga Medan tanggal 21 Juli 2021 yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 pengurus menyampaikan surat nomor 15 PKPU kepada Presiden yang lama yang 2021 perihal permintaan dokumen data seluruh kreditur kepada pengurus organisasi syariah Nusantara agar menyerahkan data yang telah diverifikasi kepada pengurus yayasan syariah Nusantara dan seluruh data yang telah diverifikasi dan sebagainya yang diverifikasi oleh yayasan syariah Nusantara. 2. Bahwa pengurus melakukan rapat Zoom meeting dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dalam rangka klarifikasi terkait dalam proses PKPU Yayasan Nusantara. Rekapitulasi Yayasan Syariah Nusantara. 1. Total tagihan 129 miliar 940 juta 322.340. Jumlah kreditur yang telah di-screening 31.880. Secara online 27.134, offline 9.965. Rincian kreditur yang dibantah ada sebanyak 5.848 dengan total tagihan 16 miliar 120 juta 588.212 rupiah. Bahwa tim pengurus Yayasan Syariah Nusantara telah membuka situs secara online agar memberikan tanggapan perpanjangan PKPU Yayasan Syariah Nusantara. Bahwa responden adalah sebanyak 4,3%, persetujuan 45 hari, sedangkan 95,1% perpanjangan sebanyak 30 hari. Demikian hal ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari penulis. Terima kasih buat Adik Pengawas, tim pengurus, dan para kreditur atau peserta kreditur. Sebagaimana tanggal 26 Juli kemarin, Pak, kami sudah meminta perpanjangan agar dapat dilakukan klarifikasi yang tentunya datang mengingat situasi PPKM kemarin. Untuk itu kami memohon agar Hakim Pengawas dapat merekomendasikan perpanjangan tersebut. Terima kasih buat Bapak Hakim Pengawas yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan mengenai yang pertama, Pak, dan juga Bapak Pengurus PKPU. Ada yang mau sampaikan tadi sudah terverifikasi melalui penyampaian dari yayasan, Pak. Perlu kebetulan saya analisa hasil kerja verifikasi yang telah disampaikan oleh wakilnya. Mungkin ada cukup banyak, Pak, yang double dia namanya, double nama, misalnya ada satu nomor surat permohonan, satu nomor 2 nama. Ada sebagian satu yang diterima, satu dibantah. Tapi cukup banyak juga, Pak, yang diterima dua-duanya, Pak. Salah satu contoh yang saya ambil contoh itu dari Calon Mandalika. Ini salah satu contoh atas nama Dinda Lestari, nomor surat permohonan 788105 ada 2 nama, dua-duanya diterima, Pak. Cuman ada sebagian juga memang 2 nama muncul, 1 ditolak, Pak. Kalau menurut informasi yang berikan masalah jumlah yang terverifikasi tadi, mohon diperiksa ulang lagi, Pak,
Supaya apa? Supaya akurat. Karena juga kawan-kawan juga ada yang belum terdaftar dan ada juga yang dibantah. Apakah memang ada cara pengerjaan yang mungkin personal yang bermasalah gitu loh. Itu yang boleh kami sampaikan di tempat ini. Terima kasih Pak. Baik ya. Jadi kita sampaikan dulu soal yang double. Kalau terjadi yang double itu, Bapak nanti bisa divalidasi ketika pelaksanaan prakualifikasi saja. Ya. Yang pertama, yang kedua, terhadap tabel yang diakui maupun dibantah, itu tabelnya kami buat, tapi yang mengisi itu debitur langsung. Jadi debitur yang mengisi Pak. Lantas untuk memudahkan untuk dapat dipahami, kami beri warna hijau dan kuning. Itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Nah, jadi ini kan baru muncul berapa jumlah kreditur, berapa jumlah tagihan, kan itu Pak ya. Jadi kan belum sampai kepada tentang berapa sebenarnya jumlah yang menjadi tagihan tetap sebagaimana diatur undang-undang. Nah itu sebabnya memang perlu memang perpanjangan jadinya karena mengingat kita belum tuntaskan ini dengan debitur belum tuntas, terutama yang masih dibantah juga ribuan Pak. Status suaranya ini apa nanti kalau misalnya terjadi voting? Kasihan kan? Kalau yang diakui oke lah ya, mungkin bisa ya. Tapi kalau yang dibantahnya gimana? Kan banyak nih ribuan, kasihan mereka. Jadi mereka harus clear dulu di situ. Begitu Bapak ya penjelasan. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kami akan menanggapi permohonan dari debitur mengenai tadi menyampaikan sedikit sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada debitur ataupun kuasa ataupun memberi kuasa kepada kami bahwa tanggal 5 adalah putusan. Jadi kami memohon juga kepada pengawas permohonan yang diajukan oleh debitur 30 hari itu. Kami dari kuasa debitur sangat setuju dengan hal tersebut. Dan di samping itu juga kami meminta kepada kurator agar menyampaikan juga ini nanti kepada masyarakat karena di lapangan bahwa nasabah ataupun kreditur ini sudah mengetahui bahwa tanggal 5 adalah putusan. Jadi sampai dengan sekarang kami masih menyampaikan, kami masih debitur masih memohon untuk perpanjangan waktu. Jadi di lapangan ini kan masyarakat ada yang berbeda-beda pandangannya. Masyarakat sudah kami sampaikan bahwa perkara ini mempunyai karakteristik tersendiri berbeda dengan perkara lain. Bukan putusan itu langsung ada ganti rugi. Tetapi mereka mungkin lebih paham kalau sudah dibaca langsung dari link yang disampaikan oleh kurator nanti. Itu permohonan yang pertama. Yang kedua masalah tentang alasan yang kurang tidak lengkap tadi. Memang dari yang disampaikan laporan dari kreditur kurator ada 5.000 nasabah yang hari ini ditolak atau tidak lengkap. Nah, apa yang membuat ditolak itu pasti karena adanya persyaratan yang tidak lengkap seperti kepada kami. Ada buku tabungan, ada sertifikatnya. Nah, kalau kami sendiri saat menerima kuasa kami tidak mau menerima itu yang tidak lengkap. Pasti ada salah satu antara polis atau buku tabungan. Nah, jangan kita yang nasabah yang dianggap lalai di sini. Tapi yayasan ini, debitur ini yang mau administrasi dari awal. Bahwa kreditur ini atau nasabah ini bisa-bisa sampai berapa kali, 2 kali tagihan mereka tidak dapat buku tabungan ataupun sertifikat. Jadi mohon kepada kurator memahami atau menanyakan ini langsung kepada kami apakah memang betul itu nasabah itu tidak punya polis ataupun tidak punya sertifikat. Nah kami sampai bertanya kenapa kamu tidak ada? Itu ada di kolektor ataupun ada di kantor cabang. Nah kenapa tidak diminta
Ya kami nggak tahu apakah akan dicetak atau tidak. Jadi nggak mungkin dong ini karena maladministrasinya debitur ini mengakibatkan hak daripada kreditur hilang di situ. Jadi dengan ditambahnya waktu 30 hari tadi, 5.000 orang yang ditolak ataupun yang saat ini masih dibantah bisa masuk ke ini. Nanti saya rasa permintaan dari kita semua pada saat verifikasi mana-mana nasabah yang tidak punya polis ataupun buku tabungan bisa nanti kita bawa apakah catatan seperti ini. Jadi tidak langsung yang 5.000 ini langsung ditolak pada saat ini. Saya rasa seperti itu. Karena sangat mahal. Ada angka yang sampai 16 miliar ya Pak. Ketika ini ditolak 16 miliar hilang hak daripada kreditor ini. Ketika dianggap bahwa mereka tidak punya polis ataupun buku tabungan. Yang ketiga, kita juga di sini semua punya hak sama-sama. Kreditur separatis yang sudah pernah hadir sekali, kayaknya 2 kali atau 3 kali sudah ini tidak pernah hadir lagi. Saya harap kepada hakim pengawas atau kurator agar mereka juga dihadirkan di sini, supaya kita juga punya sama hak. Dan kami lihat juga di draft yang kami sampaikan kepada link itu ataupun kepada nasabah yang sudah tersebar, kayaknya perdamaian itu khusus hanya untuk kreditur konsumen aja. Jadi kami belum melihat keinginan kalian itu berdamai dengan kreditur separatis ataupun preferen. Jadi harapan kami kepada debitur, draft itu karena kita menganut azas keadilan, kebersamaan di sini. Adil dong dengan kami. Jangan hanya kreditur konkuren ini aja yang ada draftnya. Jadi ibaratnya nanti ini kayak travel gelap gitu. Travel gelap itu ada penumpang naik ke jalan ataupun naik dari stasiun. Kami naik dari stasiun ini Bu. Tiba-tiba ada naik dari tengah jalan. Tapi haknya sama nih. Mohon maaf kuasa, saya potong sedikit. Mengenai kreditur preferen atau separatis, sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan tagihan kepada tim pengusul operator. Oleh karena itu, seluruh data saya ingatkan kepada semua, kalau yang tidak mendaftarkan tagihan, maka dia tidak dimasukkan dalam daftar kreditur. Baik itu yang tetap, dibantah, diakui ataupun dibantah. Maka saya sampaikan untuk segera mendaftarkan tagihan, walaupun sudah lewat jadwal, kita akan terima sebagai kreditur yang terlambat. Jadi itu dia yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, akan bisa. Nah, artinya apa? Kalau disampaikan tadi analoginya dengan dari seperti travel, ada yang tengah jalan naik seperti itu, ya. Kami juga memahami bahwa tanggal 19 adalah batas waktu. Nah, hari ini debitur dikasih kesempatan untuk menambah waktu. Kami juga diberi kesempatan juga untuk menambah waktu. Apabila nanti ada kreditur preferen yang ingin masuk juga, atau kami kreditur konkuren juga mau masuk, ya mau dikasih kesempatan lah. Demikian saya rasa. Terima kasih. Baik ya. Nanti sebelum ke debitur ya. Jadi yang pertama soal masalah penyampaian ya kepada masyarakat ya, karena jumlahnya banyak ribuan dan terdiri pada beberapa daerah. Jadi ada mekanisme yang dipakai ya, bahwa nanti setelah hasil rapat ini maka kami selaku pengurus PKPU akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Bapak Hakim Pengawas secara tertulis. Nanti Bapak Hakim Pengawas akan menyampaikan rekomendasi kepada Hakim Pengawas. Ini mekanismenya Bapak, sesuai dengan hukum acaranya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, tadi menyangkut soal diberikan waktu untuk mengajukan tagihan. Kalau orang Bapak mengajukan tagihan, kami tidak pernah menolak. Ya, tapi statusnya kami buat tagihan terlambat, gitu ya, tagihan terlambat. Tidak apa-apa kami terima, tapi statusnya tagihan terlambat. Nah, dengan posisi status tagihan terlambat, nanti hak suara itu nanti diputuskan oleh Bapak juga, diterima atau tidak, gitu, ya. Itu posisi aturan di Undang-Undang
Jadi terhadap agenda itu silakan Bapak. Kami juga sudah sampaikan kepada debitur. Data kalian mana nih? Yang belum masuk, ayo masukkan, nggak apa-apa. Yang penting ini clear dulu gitu, ya. Jadi artinya nggak apa-apa Bapak. Tapi statusnya terlambat, ya. Jadi terkait soal masalah yang poin kedua tadi mungkin debitur ya bisa dipahami tadi ya penjelasan pertanyaan daripada si kuasa kredit itu tadi ya. Poin kedua itu mungkin debitur harus bisa menjawab itu. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu mengenai buku tabungan. Kalau setiap nasabah itu setiap dermawan, setiap dia menjadi anggota dermawan itu ada anggaran dasar dan surat permohonan, dan di setiap dermawan itu sudah diserahkan kartu merah dan kartu biru, dan di yayasan ada kartu merahnya. Dan setiap iuran di store itu kartu merah sudah ditandatangani dan kartu biru juga ditandatangani oleh petugas. Itu. Tapi kalau memang ada data-data kartu biru di nasabah yang belum terverifikasi, nanti saat verifikasi dicocokkan atau ada mengenai bantahan tagihan. Jadi ini maksudnya itu begini. Ini kan banyak buku biru ya yang nggak terdetek gitu ya, ditulis dalam bukunya. Kami juga menemukan itu kondisinya. Terus ada yang data-datanya di tangan kolektor, ya kan? Itu kondisi-kondisinya realnya supaya dipahami oleh debitur ya. Dan kolektor-kolektor ini kami dapat informasi juga pada hari ini, ya. Jadi ini memang harus benar-benar debitur bisa memaksimalkan, ya. Supaya ini bisa terverifikasi 30 hari ini kan seperti yang diminta itu benar-benar harus bisa terverifikasi dengan baik. Nah caranya itu adalah memang kolektornya itu dihadirkan, kan itu ya, datanya itu panik, begitu. Sepanjang ini nggak ada, tetap tidak akan bertele-tele berputar-putar di dalam persoalan. Bapak Ibu, kami ini bukan artis di sini. Ya, tolonglah kita tertib, ya. Jadi artinya saya mohon ya, kami selaku pengurus PKPU meminta supaya dihadirkan lagi. Ketika nanti praverifikasi juga dihadirkan, ya. Data-datanya dihadirkan secara komplit gitu. Jadi nanti kita jangan bolak-balik Bapak. Ya kepada Ibu Ketua sama Ibu Bendahara ini ya. Jadi supaya dihadirkan. Ya. Begitu ya kira-kira ya kuasa kreditur ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang sampaikan? Terima kasih buat Pak Hakim Pengawas, begitu juga dengan pengurus maupun kreditur. Saya ingin menambahkan sedikit Pak yang disampaikan oleh Bapak Kreditur. Saya selaku pengutip Pak, sebagai nasabah, kalau dikatakan kolektor lapangan. Jadi yang dikuatakan kepada saya sekitar 50 orang. Itu ada sekitar 21 orang dan jumlah uangnya 75 juta. Itu datanya tidak terdaftar gitu Pak. Sedangkan saya sendiri yang menyetor, saya sendiri yang mempunyai kartu merah. Setiap saya mengutip saya menerima dari kantor kartu merahnya gitu Pak. Seperti yang rapat-rapat kita belakangan kemarin, saya tidak pernah lari Pak. Saya bertanggung jawab kepada nasabah. Jadi yang saya serahkan kemarin kepada pengurus PKPU itu yang ada jumlah sekitar 49 orang itu, kartu merahnya baru kemarin Pak diterima. Tetapi data yang di sini ada sebagian tidak terdaftar gitu. Sedangkan kartu merahnya saya megang kemarin sebelum terjadi bola panas seperti ini. Jadi mohon kepada debitur, itu data-data itu yang sekitar sekian orang itu tidak terdaftar itu ataupun belum terdaftar. Itu kalau bisa minta selama 30 hari tadi itu verifikasi pencocokan dengan data yang ada sama kita. Nah itu dia. Jadi
Ini data yang dulu Pak ini banyak yang nggak terima. Seperti yang saya sampaikan kemarin, itu kantornya nggak bisa dibuka. Jadi kalau memang debitur ingin mencocokkan dengan kartu merah dan ada kartu birunya, sebagian ada sama kolektor, Pak. Itu benar. Jadi kalau sebagai kami bekerja di lapangan itu, memang kami akui Pak, setiap mendaftar di yayasan ini itu sudah ada Pak. Langsung didaftar, kira-kira 3 hari kemudian kartu merahnya sudah ada, kartu birunya juga sudah ada, dan sertifikatnya sudah ada Pak. Itu dan bisa diserahkan langsung kepada si nasabah, krediturnya. Jadi setiap kami mengutip di lapangan, mohon maaf Pak Hakim Pengawas, kami selalu mengutip dan kami tanda tanganin Pak kartu birunya, dan kartu merahnya itu si kreditur Pak yang menandatangani. Jadi sesudah itu baru diserahkan ke kantor Pak. Jadi seperti itu proses perjalanannya selama ini Pak. Jadi kalau ada pembatalan, saya kira itu perlu diluruskan kembali Pak. Karena selama ini kalau memang dia kartu sertifikatnya tidak ada selama ini Pak, karena saya sudah sekitar hampir 8 tahun Pak bekerja di yayasan ini, itu masih bisa Pak ada toleransi dari debitur. Jadi kalau saya kira seperti yang Bapak bilang tadi, tim pengurus yang datang masuk sekitar 5.000, sedangkan di nasabah itu ataupun di kreditur itu ada kartu birunya dengan sertifikatnya, saya kira debitur mengerti bagaimana bagusnya. Jadi begitu penyampaian dari kami sebagai kreditur, sebagai nasabah. Terima kasih Pak. Baik, saya menghormati Bapak. Terima kasih. Jadi kita ada namanya jadwal verifikasi. Itulah dia fungsi dari verifikasi, mencocokkan data dari kreditur dan juga data dari kreditur. Mohon semuanya pihak membawa data-data tersebut. Untuk debitur, tolong yang sama di kolektor itu dikejar datanya, disiapkan untuk pada verifikasi dan verifikasi. Jadi kita tidak bertele-tele untuk mengurus verifikasi ini biar cepat segera selesai. Itu ya Pak ya. Jadi verifikasi, mohon semua dokumen yang asli dibawa. Itu untuk jawaban Bapak ya. Terima kasih. Tim pengurus, saya mengucapkan seorang ini dari kantor Sepedo, kuasa dari para pengawas. Saya memohon saja kepada tim pengurus. Tadi kan ada menyatakan hampir 6.000 tadi ya, ada hampir 6.000 tadi yang dibantah. Nah, ini kayaknya perlu kita ngomongkan secara terbuka dalam artian kalau dibuatkan satu form khusus itu yang dibantah-bantah ini supaya apa? Jangan nanti setelah melewati waktunya verifikasi baru kita waktu itu saya bantah, karena tidak semua masyarakat ini yang paham, apalagi kita di kampung ya, mereka ada bahkan cuma handphone biasa mereka, jadi tidak bisa gitu kan. Jadi kalau boleh diumumkan secara terbuka, dibuatkan form khusus supaya banyak yang bisa melihat gara-gara itu secara langsung. Jadi kalau hanya dengan form yang ada sekarang itu kan agak ribet ya, masih ribet itu. Terima kasih. Ya, saya tanggapi sebentar. Untuk yang dibantah maupun yang tidak ada namanya, itu nanti diundang verifikasi Bapak. Cukup jelas Pak ya. Nanti di tabel itu jelas, yang warna hijau sudah diakui tarikannya. Jadi dia tidak perlu lagi hadir, dia sudah diakui tarikannya. Yang tidak ada namanya, yang kuning, yang putih, itu yang dibantah. Kalaupun tidak ada, hadir nanti pas waktu verifikasi, bawa dokumentasinya Pak. Apakah nanti undangan itu undangan langsung orang per orang kan ini? Diumumkan Pak, waktu verifikasi. Saya ingatkan ya, mohon benar. Waktu verifikasi Bapak, yang diakui saja boleh datang untuk verifikasi. Jadi seluruh kreditur itu boleh hadir. Karena status kita dalam pelaksanaan
kendala COVID, makanya yang diakui ini sudah jelas tidak ada masalah, jadi tidak perlu hadir untuk menghindari kita semua terpapar oleh COVID-19. Yang tidak diakui dan tidak ada namanya, itulah yang kita undang untuk mempermudah gitu Pak. Ya, jadi gini ya maksudnya, nanti di pengurus ya akan memfasilitasi bentuk pengumumannya. Jadi nanti dalam pengumuman itu akan tercantum daftar nama-nama yang akan mengikuti proses praverifikasi atau verifikasi. Ya Bapak ya. Satu lagi Pak. Tadi Bapak sampaikan sebelumnya bagi yang belum mendaftar nanti ada statusnya daftar tagihan terlambat Pak ya kalau salah tadi. Nah itu khusus itu bagi-bagi nasabah atau kreditor yang belum mendaftar Pak kalau salah ya. Nah pada saat yang belum mendaftar ini apakah termasuk yang Bapak sampaikan tadi pada saat verifikasi di bawah atau harus mendaftar ke jalan bank bumi? Itu Pak pertanyaan. Terima kasih Pak. Silakan dibawa saja untuk verifikasi Pak. Kalau bisa dibawa ke jalan sekretariat pengurus silakan. Pada saat verifikasi juga silakan. Tapi seharusnya agak lambat ya Bapak. Sama satu lagi saya himbau kan kemarin minggu lalu kita juga sudah membentuk panitia kreditur. Nanti kita juga akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan panitia kreditur guna memudahkan seluruh kreditur di daerah-daerah. Ya, nanti jadi bisa dibuat koordinator cabang di setiap cabangnya berkoordinasi dengan panitia kreditur. Ya, Bapak, silakan. Iya Pak. Masuk. Kita dari pihak kreditur Kecamatan Penoran, artinya kita sudah laporkan kepada pengurus kemarin nama-nama nasabah, tetapi nama nasabah itu tidak masuk di dalam. Itu pertama. Kedua, ada kita temukan awalnya dia namanya itu muncul yang dibantah dan tidak dibantah. Nah yang kemarin dia hanya yang dibantah, yang tidak dibantah dia tidak muncul lagi. Hanya contoh nominalnya Rp2, yang muncul Rp2 itu aja, yang dibantah tidak muncul. Maksud saya kepada pengurus, artinya jangan jadi pertama dia muncul, kedua muncul, terus nama-nama yang sudah kita store tidak muncul juga. Nah ini bagaimana penyelesaian kita harus memverifikasi pada itu pertama, kedua, ketiga untuk mencapai satu mufakat. Ini yang kita mau voting. Mencapai mufakat. Bapak bisa diulang lebih jelas. Iya. Begini Pak, saya ulangi. Nama-nama sudah kita storekan, 49 nasabah. Ada sekitar 15 nasabah nggak masuk lagi, belum masuk namanya. Dari Kecamatan Penoran. Itu pertama. Kedua, pertama uangnya saya bilang aja 27 juta satu orang. Tetapi itu di poin pertama. Di poin kedua, dia nggak muncul bantahannya, hanya di sini nggak ada bantahan, nggak ada kebanyakan, cuma nominalnya aja. Mungkin diverifikasi nanti bisa dibayar. Tetapi nama-nama yang kami stopkan, yang sudah kami serahkan kepada pengurus, ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap seperti tadi pengurus katakan kepada debitor. Banyak, itu bukan begitu banyak. Tapi yang mau nanti nama-nama yang sudah kami masukkan itu bagaimana di tahap mana kita susun, di tahap pra-verifikasi kan atau bagaimana? Terus yang ketiga, kalau memang ini untuk mengambil mufakat, tolong dibacakan apa sifat jamin mereka? Sifat jamin mereka kepada kami kreditur apa gitu? Ya nggak mungkin juga kita mengikuti PKP ini kalau sifat jaminan juga tidak jelas. Itu juga. Terima kasih. Baik. Kita coba pahami yang disampaikan oleh kuasa dari kreditur ya. Yang pertama soal nama-nama yang masih ada tidak muncul ya. Dari pengumuman yang terakhir di Sabtu ya. Iya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, jadi kami minta supaya yang pertama ini nanti coba langsung ke sekretariat kami untuk bisa divalidasi dulu lah
Siap. Ya, Siap. yang belum muncul itu Pak. Iya. Ya. Supaya divalidasi sebenarnya nyangkutnya di mana itu? Siap. Ya kan? Siap. Sebab mekanisme yang dipakai ya, mekanisme yang dipakai ini. Jadi data itu kan sudah kami entry Iya. online, offline. Jadi ketika di awal kami langsung kirim kepada pihak debitur. Nah, kemudian debitur mengembalikan ke kami. Nah, di sini hari pertama, hari kedua masih make sense, ya. Tapi masuk di hari ketiga, hari keempat, nah ini udah muncul lagi. Ada yang namanya kami ajukan, tapi muncul namanya, gitu ya. Ada angkanya yang kami sebutkan, tapi ketika kembali ke kami, angkanya tak muncul, gitu. Akhirnya 2 hari itu kami stop proses pengumuman karena ada trouble data. Nah, kemudian kami validasi kembali, kami rekap ulang semua, ya kan, dan kami serahkan kepada debitur untuk dicocokkan. Nah, setelah dicocokkan di hari Jumat baru balik, ya, walaupun nggak semua, ada beberapa cabang yang justru di hari Sabtu malam baru dikembalikan. Pengururan itu di Sabtu malam, Bapak. Ya, nah jadi baru kami umumkan belakangan. Nah, jadi bisa saja memang terjadi crash di situ, Pak, ya. Jadi oleh karena itu nanti coba divalidasi dulu, Bapak, ya, sebelum kita masuk ke proses praverifikasi nanti. Jadi Khusus yang pengururan ini ya. Jadi maksudnya pengurus, semalam kita udah cek kembali, ya. Semalam kita udah cek kembali lagi, nama itu juga nggak muncul. Artinya gini, kalau memang kami harus koordinasi ke kantor pengurus, maka ya besok kami akan koordinasi ke kantor pengurus begitu. Bagaimana Ya. begitu? Iya, nggak apa-apa, mau besok juga boleh, mau hari ini juga boleh. Oke. Untuk mencocokkan yang 15 tadi ya, yang bermasalah yang 15. Iya. Ya, Sabar ya. nyangkutnya itu di mana, Bapak? Sip. Iya kan? Ya. Nyangkutnya di kami atau nyangkutnya di debitur? Siap. Kan itu kan? Siap. Ini kan nggak tahu kita nyangkutnya di mana nih. Siap. Ya, itu harus divalidasi Oke. kembali. Terima kasih. Sebelum nanti sampai kita pada proses praverifikasi. Siap. Ya, Bapak ya. Itu. Ya, singkat Pak ya, ini kan masih pandemi ya. Dan kombinasi. Ada apa? Ya, singkat kepada Pak ya sekarang. Ya, ini untuk kepada Bapak pengurus. Ini mau izin Pak Bintang. Kepada Bapak pengurus kami kan yang dari perseorangan, ya mohon diperhatikan juga karena ada orang kayak orang lain semua rata-rata kan kuasa kreditur. Kalau kami karena sedikit, tempat kami itu di Medan Denai sedikit tapi lancar pembayarannya, ya kan? Jadi kami pakai perseorangan aja. Jadi maksud saya di situ Bapak ada kerancuan aja di situ. Saya langsung aja ke debitur ngomong ya Pak. Nah gini, Bapak kuasa debitur sama Ibu sama bendaharanya, mungkin ada yang sama dengan saya bernasibnya. Ini anak saya mau masuk ke SMA, udah. Ini kolektornya Dian Marbun. Nah kalau itu dari Medan Bu, Dian Marbun. Jadi dicairkan duit anak saya, tapi hanya 3/4. Sudah Bu, bulan 5. Jadi itu yang kami masukkan data anak kami yang tadi saya bilang udah dicairkan cuma 3/4 aja dibayar. Sisanya 2.310.000 lagi tidak Ibu akui. Jadi maksudnya dirubah dari yayasan SAN langsung masuk KSP, tapi 3/4 dulu yang cair uangnya. Sisanya nggak Ibu akui. Karena kolektor Ibu kan pasti Ibu akui juga itu. Karena mereka yang mudik ke rumah. Dian Marbun. Siapa tahu ada yang sama seperti saya. Itu aja Bu, tolong diperhatikan. Karena uangnya itu hanya 3/4 yang dicairkan. Sisanya tidak dicairkan dan kami lampirkan sama orang Ibu. Itu sertifikat udah sama kalian. Nah, itu tolong diperhatikan Pak. Itu harus, kurasa banyak yang sama seperti saya. Ya, tolong ya Pak ya. Kalau yang lain memang Ibu akui, tapi yang itu nggak Ibu akui. Macam mana pun kalau nggak Ibu cek, itu tidak akan bisa karena itu berurusan sama kolektor. Jadi saya udah ngomong sama dia, tolong disampaikan Bang sewaktu sidang.
Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim Pengawas. Terima kasih buat Hakim Pengawas dan pertanyaan dari kreditur mengenai cair 3/4 ini Pak, nanti saat verifikasi kan dicoba dulu dan kita lihat. Maksud saya biar Bapak cek itunya. Iya. Nama semua ini kan sudah ada sama kita. Nanti kalau ada temuan atau permainan dari kolektor, itu dari organisasi kesehatan akan mengambil sikap. Dan setiap kolektor juga kita perintahkan juga agar kartu biru yang ada di tangannya agar diserahkan semuanya ke orang nasabah. Nanti kalau ada temuan pasti dari kolektor kesehatan akan mengambil sikap. Tapi sertifikat udah sama orang Bapak loh. Udah diambil sama kolektor. Dian. Nah, dia bilang begini. Bapak, ini mohon maaf saya bersingkat Ya. saja. Itu kayak tadi saya sudah sampaikan mengenai data, mohon Bapak bawa data aslinya. Jadi itu juga katanya data dari kolektor itu bisa. Iya. Ya, tadi sudah saya jelaskan Pak. Ya, maksud saya Pak Gubernur bukannya saya mau ribut. Mungkin banyak yang seperti saya nggak diakui, itu ya biar dicek sama orang ini, itu aja. Iya Pak. Nah, Mengenai sudah. itu kan sudah saya bilang tadi sama seluruh kreditur dan juga debitur membawa dokumentasinya saja. Nanti yang menentukan sikapnya itu Pak dari pengurus. Oke. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Teman-teman hemat. Ya, debitur, masa debitur tolong seluruh kolektor siapa dikoordinasikan memberikan seluruh yang ada dan dokumen-dokumen yang ada ya. Ini memang dari kemarin Pak, kita dari organisasi kesehatan juga berulang kali perintahkan kepada para kolektor agar segera kartu biru atau anggaran data yang diberikan oleh kolektor agar segera diserahkan kepada dermawan. Tapi kalau memang ada perubahan, pasti organisasi kesehatan akan ambil sikap terhadap hal itu. Jadi gini ya, Bapak, dan ini juga buat semua ya, agar menjadi sebuah pemahaman hukum, ya, supaya kita bisa memahami. Ini saya kasih pencerahan saja. Ketika tagihan kreditur dan tagihan dari debitur ini terjadi perselisihan, ya, maka ketika tidak ada penyelesaian di antara kreditur dengan debitur, ada yang disebut dengan namanya renvoy prosedur. Itu pemacaran. Ada yang namanya renvoy prosedur. Nah, mekanisme renvoy prosedur itu ditempuh yang disebut dengan namanya gugatan main-main. Yang memutuskan perselisihan antara Bapak dengan debitur itu nanti hakim pemutus. Begitu Bapak ya. Ini sekedar pencerahan hukum saja kepada Bapak Ibu kreditur yang mungkin mengalami hal yang sama. Kami berharap ketika praverifikasi terjadilah kemufakatan penyelesaian tagihan. Harapan kami begitu. Ya Bapak ya. Tapi kan Pak, sertifikat yang asli sudah mereka ambil. Baik, nggak apa-apa Bapak. Artinya kan tinggal debitur yang harus mengambil sikap. Ya kan, debitur yang ambil sikap ini diakui atau dibantah, tinggal itu. Ya Bapak ya. Ya, oke ya. Pak, menanggapi pertanyaan Pak. Kalau pembayaran ini 70% Pak, itu kan ada aplikasinya di sana. Ada? Iya, makanya silakan aja Bapak bawa. Karena data-data yang sudah dibayarkan 70% itu juga ada di organisasi kesehatan. Gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih kepada saudara debitur. Saya hanya menyampaikan salah satu kuasa dari bersangkutan. Saya yakin dan percaya
ini semua kreditur ada yang belum mempunyai kuasa. Karena dulu di daerah itu masih ada saudara-saudara kita yang korban seperti ini. Alangkah baiknya kita buat satu wadah, karena kita tadi ada waktu, ada kendala waktu. Nah kita pastikan dulu semua sudah terhimpun di satu wadah, semua nasabah sudah terdaftar namanya. Saya yakin teman-teman, saudara kita masih banyak yang belum tahu seperti ini. Dan saya mohon kepada kita semua, mari kita sikapi dengan bijak dulu. Kita kondisikan dulu satu wadah, semua data sudah valid, baru kita ambil kesepakatan selanjutnya. Mungkin cuma ini. Terima kasih. Gimana tanggapannya? Ini tanggapan banyak? Apa tanggapan yang lain kira-kira yang belum ada kuasa? Harus pakai kuasa. Kalau di sini itu pada ada kuasa. Tadi cuma itu saat itu kemarin. Ya, cuma 10 kamar, tapi bisa diatasi sendiri. Jadi ada saran dari penanya tadi ya, katanya dibuat suatu wadah supaya satu suara, karena situasi juga menjadi ini ya, kamera begini nanti, nah, setelah pulang tidak perlu kita konfirmasi atau apa ya, itu sebab itu, tanggapannya gimana ya? Baik, kalau siapa Bapak tadi yang bertanya, bukan berarti kami ini Pak mengeksklusifkan diri kreditur ini sehingga mereka punya kuasa. Nah, di awal-awal pengumuman atau keputusan ini, posko-posko sudah dibentuk untuk menampung aspirasi sehingga lahirlah forum ini. Nah, yang kedua, berjalannya dengan waktu, kurator atau pengurus dan hakim pengawas memberikan saran kepada kami agar membentuk namanya panitia kreditur. Nah, hari ini kami sudah mengajukan panitia kreditur yang terdiri dari 9 orang, 5 dari kuasa, yang menerima kuasa 4 kali dari langsung dari masyarakat. Nah, kalau Bapak ingin mau bergabung dengan kami, sekretariat kita ada nanti di Jalan Bahagia, Pak Joseph Subarani. Sekretariat untuk panitia kreditur tadi kami sepakati ada di Jalan Bahagia Barat. Jadi untuk kreditur yang tidak punya kuasa ataupun yang ada di cabang-cabang sudah bisa untuk menyampaikan aspirasinya di Jalan Bahagia Bebas. Nanti mau kita akan buka juga atau nyantol di linknya kurator supaya alamat daripada panitia kreditur itu kreditur yang lain belum ada kuasa bisa gabung. Demikian saya rasa. Terima kasih. Nah ya, siapa tanggapan? Kasih pendapat. Nanti itu begini. Kemana Bang? Kasihlah pendapat dosen nggak? Orang-orang di situ. Ada usulan lagi. Satu pertanyaan mengenai nanti pengambilan voting, Pak. Pengambilan voting itu di suatu saat nanti kondisi tertentu akan dilakukan voting. Pengambilan voting ini hak suara yang dimaksud dari mana, Pak? Apakah hak suara orang yang hadir ditambah dengan yang dikuasakan berbanding dengan jumlah seluruh nasabah atau jumlah dari yang hadir atau yang dikuasakan, Pak? Nah, itu adalah pertanyaan kami, Pak. Hak voting pada saat pengambilan voting, hak suara itu dari mana, Pak? Karena apa ini kita kalau nggak salah lebih 37.000 nasabah dan yang sudah terverifikasi masuk data itu kalau nggak salah 31.000, Pak, ya tadi. Nah, jadi masyarakat juga biar tahu, Pak, kalau memang pengambilan keputusan lihat voting itu orang yang hadirnya saja dengan yang diwakilkan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah dari semua nasabah, mungkin akan melakukan nasabah atau kreditur itu menjadi kerugian total atau fatal. Terima kasih, Pak. Ya, jadi begini Bapak, saya sudah berulang kali sampaikan. Untuk kreditur agar tahu jumlah suara yang dimiliki harus diverifikasi, Pak.
Jadi totalnya satu suara itu sampai dengan 10 juta. Satu suara setiap kreditur. Ketika dikuasakan itu tergantung keputusan dari kreditur kepada kuasanya. Jadi tahap kita belum sampai ke voting dulu Pak ya. Kita ke verifikasi dulu. Setelah diverifikasi, tahu jumlah tagihan, baru tahu jumlah suara Pak. Cukup jelas Pak. Ada lagi pertanyaan kira-kira yang lain? Sampai dengan 10 juta itu satu suara. Kelipatannya kalau dia tidak sampai 10 juta, 5 juta tidak sampai ke bawah, dia dibagi menjadi 2. Contoh 15 juta 100 itu di 2 suara. Tapi 15 juta itu tetap satu suara. 20 juta dia 2 suara. Nanti mekanisme jumlah suara para kreditur juga akan kami sampaikan. Semuanya jelas. Kalau mau lihat lebih jelas lagi, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi bapak-bapak di sini kita sidang secara terbuka untuk umum, untuk kepentingan saudara-saudara semua di sini. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada keberpihakan ke kanan ataupun ke kiri. Semuanya transparan. Jadi saya bilang sekali lagi, tahap yang harus kita lalui pertama, mohon kerjasamanya dalam verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang perorangan, setelah dibentuk panitia kreditur, akan membentuk juga koordinator lapangan di setiap cabang. Guna mempersingkat hal ini, pilih orang yang kalian percaya, kuasakan kepadanya, sampaikan aspirasinya, sampaikan suaranya. Nanti kita akan ketemu lagi di sini tanpa kerumunan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Perhatikan juga kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu. Perhatikan juga keluarga kalian yang ada di rumah. Jangan nanti pulang dari pengadilan ini semuanya positif COVID. Ya? Ada lagi pertanyaannya? Baik ya, jadi gini, nanti bapak-bapak dari kuasa hukum bisa yang memberikan pencerahan hukum juga lah ya kepada yang diwakilinya, bisa nanti dibaca peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2005 ya. Sekali lagi saya baca peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2005 ya. Itu di situ diatur pasal 3 tentang jumlah hak suara. Nanti baca aja Bapak. Ini kan sekarang zaman teknologi bisa dibuka ya. Kemudian soal voting nanti bisa dibaca pasal 281. Gitu ya. Nah, di situ ada kata terminologi diakui, Pak. Kata diakui artinya itu sudah diverifikasi dan sudah ditetapkan oleh hakim pengawas sebagai tagihan tetap. Kita belum sampai sejauh itu, ya. Nanti bisa dibaca, dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi lebih lanjut. Ya, saya kira demikian ya. Tidak usah kita terlalu berdebat soal apa itu diatur kok dalam PP dan. Terima kasih ya. Ya, cukup ya. Ada lagi? Cukup lagi, ngarang lagi. Cukup ya. Perlu kami jelaskan ya untuk tahap tanggal 5 Agustus ya, sidang tanggal 5 Agustus. Bahwa di situ pengurus masih tahap verifikasi untuk memberikan kesempatan kepada pengurus untuk menerima verifikasi tagihan Bapak. Untuk hakim pengawas tentukan tagihan mana yang diterima. Itu menyangkut dengan hak suara. Ya, jadi tanggal 5 Agustus pengurus nanti melaporkan, dimohon supaya minta perpanjang waktu 30 hari kepada saya hakim pengawas. Selanjutnya hakim pengawas merekomendasikan ke majelis hakim supaya dibuat putusan perpanjang waktu 30 hari. Ya. Selanjutnya untuk 30 hari ke depan disitulah voting. Ya, Bapak Ibu ya, voting. Untuk 30 hari setelah perpanjangan
ingatkan ya kepada debitur supaya kooperatif memberikan segala dokumen-dokumen ya, dokumen kepemilikan atau bukti-bukti kepada pengurus. Ya, kami ingatkan kepada debitur supaya memberikan dan mempunyai etiket baik. Ya, karena jika saudara tidak etiket baik maka akibatnya nanti pailit. Ya, kami ingatkan saudara ya, debitur ya, akibat pailit. Jadi segala harta kekayaan saudara menjadi sita umum. Ya, demikian ya. Ada lagi ya untuk tanggal 5 Agustus. Saya ini ya perwakilan aja Pak ya. Ya, perwakilan untuk 5 Agustus artinya Bapak-bapak nanti ditanyai mengenai perpanjangan 30 harinya. Majelis Hakim akan membuat putusan perpanjangan 30 harinya. Demikian ya. Sidang ya, rapat ketua dinyatakan